Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama Mimin ya di sinetron Tajwid Cinta. Sebelum menonton videonya, jangan lupa like dan subscribe ya. Nah, di saat Dapri memboyong istri tercinta untuk pergi berliburan, mereka mau ke pulau ya guys. Nah, Dapri pun di situ tidak hanya berdua, tetapi bersama si Oki dan Caca. Mereka ketemuan di pelabuhan ya guys. Nah, kita bisa lihat tanpa terlihat wajah Sipa yang begitu sumringah karena akan berliburan bersama suami tercintanya ya guys. Nah, mereka sudah sampai di pelabuhan. Mereka ketemu sama Oki dan Caca. Dapri pun langsung mengajak mereka untuk masuk ke kapalnya ya guys, menuju ke pulau tersebut. Nah, kita lihat Dapri begitu hati-hati membawa istrinya untuk masuk ke kapal karena takut istrinya kejedot ya guys. Nah, kita bisa lihat gambarnya ya, so sweet banget nih guys. Lalu menyusul juga Caca dan Oki untuk masuk ke kapal tersebut ya guys. Nah, Dapri pun mengajak Sipa untuk duduk di luar biar bisa melihat pemandangan yang amat sangat indah. Lautan yang begitu luas dan tertiup ombak. Nah, di sini mereka ini tidak tahu kalau si Alina dan Ilham juga pergi berliburan ke pulau yang sama. Nah, kita bisa lihat si Alina ini yang begitu kesal sama si Ilham karena dia tidak mau membantu membawakan kopernya Alina. Alina pun langsung ngomel-ngomel sama si Ilham karena Ilham ini nggak peduli banget sama si Alina ya. Alina pun di situ merasa nggak bahagia karena dia itu kan nggak cinta ya sama si Ilham. Hanya untuk balas dendam mereka melakukan pernikahan juga. Nah, sesampainya di pelabuhan, si Ilham langsung mengajak si Alina untuk masuk ke kapal karena takut tertinggal kapal tersebut ya guys. Alina pun dengan muka juteknya dia juga langsung menyusul suaminya itu. Kita bisa lihat pemandangan yang amat sangat indah. Oki berkata sama si Caca, lihat laut di sana begitu luas dan bye-bye Jakarta, kita mau healing sebentar ya. Caca pun merasa bahagia karena ini adalah liburan pertamanya yang tanpa didampingi oleh Bunda Vero. Nah, di sini Caca ditemenin sama Oki yang akan menjaga Caca ya guys. Kita bisa lihat Oki dia melepaskan rasa lelahnya selama bekerja di Jakarta dan ini adalah hari teristimewanya yaitu liburan ya guys. Nah, kita bisa lihat di sini pasangan suami istri idaman banget. Si Dapri mengajak Siva duduk di perahunya ya guys. Nah, ombak yang menerpa kapalnya dan Dapri pun berkata ini adalah liburan yang sangat manis karena Dapri merasa bersalah ya sama si Sipa waktu itu udah cuekin gara-gara si Sipa mencabut laporannya Alina ya. Nah, untuk menembus rasa bersalahnya Dapri mengajak istri tercintanya untuk honeymoon yang kedua kali nih guys. Sipa pun di situ merasa bahagia banget ya, bisa liburan bareng, bisa canda tawa bareng sama suaminya karena beberapa hari waktu itu si Dapri ini kan cuek banget nih sama si Siva. Sipa pun mengatakan betapa bahagianya dia menjadi istrinya Dapri. Amat sangat diratukan sekali ya guys. Ya, kita bisa lihat juga sih dari gambar. Emang pasangan pasutri ini romantis banget, apalagi Dapri ya yang begitu amat sangat mencintai istrinya. Nah, Dapri pun mengatakan kepada si Sipa, pulaunya sudah terlihat. Sipa pun kegirangan, ingin segera sampai di tujuan mereka ya. Nah, kita bisa lihat ya, sebentar lagi mereka ini bakal sampai di pulau. Di lain waktu nih guys, Om Rahmat ini merenung, sedih
pas buka di laci, dia menemukan kotak jam kenang-kenangan dari Usman, yaitu bapak angkatnya si Syifa ya. Usman ini memberikan jam tangan pas Om Rahmat ini mau menikah. Nah, si Om Rahmat ini langsung terlintas pikiran karena dia ini belum ngasih sesuatu kepada si pernikahannya si Dapri dan Syifa ya. Nah, Om Rahmat pun langsung mengenang kembali masa lalu pas Om Usman ini ngasih jam tangan ke Om Rahmat ya. Ini adalah jam tangan yang istimewa buat Om Usman, tetapi ia rela ngasih ke Om Rahmat ya, temennya. Nah, di sini Om Rahmat langsung punya ide untuk ngasih jam ini kepada si Dapri. Anggap saja ini adalah kado pernikahan dari Om Rahmat untuk si Dapri ya. Om Rahmat pun bergegas keluar dari kamarnya dan menuju ke rumahnya Tante Indri. Di situ langsung dihentikan oleh Tante Nadia dan menanyakan mau kemana pagi-pagi buta seperti ini. Dia mau pergi. Om Rahmat pun tidak memperdulikan kata-kata Tante Nadia ya. Tante Nadia yang begitu kesal sama suaminya ini, dia merasa curiga mau pergi kemana nih Om Rahmat ini. Om Rahmat ini adalah bukan urusannya Tante Nadia. Om Rahmat pun pergi untuk menemui si Dapri ya guys. Padahal Daprinya kan lagi berliburan. Om Rahmat ini nggak tahu. Om Rahmat pun langsung mendatangi rumahnya Tante Indri ya, dan menanyakan kepada Tante Indri di mana Dapri dan Syifa. Tante Indri yang tertegun, dia mengatakan Dapri dan Syifa sedang berliburan, dan Tante Indri menanyakan hal apa yang membuat Om Rahmat sepagi ini datang ke rumahnya. Om Rahmat pun mengatakan dia ingin memberi sesuatu kepada Dapri. Mungkin Tante Indri di sini masih merasa marah sama Om Rahmat ya, gara-gara hal kemarin. Nah, Om Rahmat pun langsung menjelaskan ini adalah jam tangan pemberian ayahnya si Syifa. Om Rahmat ingin ngasih kado tersebut untuk Dapri. Anggap saja ini adalah kado pernikahan dari saya. Tante Indri pun tadinya tidak mau menerima ya guys, tetapi dia dipaksa terus nih sama Om Rahmat untuk menerima hadiah tersebut dan ngasih kepada si Syifa. Tante Indri pun menerima jam tersebut ya guys, tetapi tidak disadari oleh Tante Indri dan Om Rahmat. Ternyata Tante Nadia ini diam-diam merekam pembicaraan mereka dan difoto ya, untuk disebarkan ke sebuah grup di mana dia akan mengatakan bahwa Tante Indri ini menggoda Om Rahmat. 1000 cara ya Tante Nadia ini buat menghancurkan perlahan keluarganya si Dapri. Dengan senang dia nge-share video tersebut di grup ya. Kita bisa lihat raut senangnya wajahnya Tante Nadia ya. Dan dia mengatakan baru sebentar di-upload sudah banyak sekali nih yang nonton. Sepertinya Tante Nadia ini nggak ada puasnya ya guys untuk menghancurkan keluarganya Dapri. 1000 cara dipakai untuk menghancurkan perlahan ya. Nah, di sini Tante Indri ini tidak menyadari ternyata percakapan mereka ini direkam oleh Tante Nadia ya. Nah, di situ Tante Nadia melihat handphonenya dengan serius. Wah, ternyata udah banyak lagi nih yang nonton. Dia akan memfitnah Tante Indri dan Om Rahmat ini berselingkuh, atau Tante Indri ini menggoda Om Rahmat. Nah, Tante Indri dia masuk ke rumahnya nih guys. Dia mau ngambil handphonenya. Pas dilihat ternyata banyak sekali panggilan tak terjawab atau pemberitahuan di grup ya. Tante Indri pun langsung kaget dan membuka. Ternyata ini adalah ulahnya Tante Nadia ya guys.
Tante Indri dengan kesal pas lihat keluar ada Tante Nadia. Dia pun memanggil Tante Nadia tetapi tidak dihiraukan oleh Tante Nadia. Tante Indri terus berteriak memanggil namanya Tante Nadia. Tante Nadia cuma menoleh dan langsung memanggil sopirnya untuk segera pergi. Di sini Tante Nadia ini puas sekali mempermalukan Tante Indri ya guys. Emang dasar wanita licik nih guys. Nah, si supirnya ini langsung membukakan pintu untuk Tante Nadia. Mereka pun pergi untuk ke kantor ya. Tante Indri di sini sangat marah sekali ya atas ulahnya Tante Nadia ini guys. Selang beberapa lama, Tante Pero menelpon Tante Indri untuk mengajak Tante Indri ke butik ya untuk menemani Tante Pero. Di sini Tante Pero menanyakan kenapa Tante Indri ini sepertinya sedang marah. Nah, di sini Tante Indri mengatakan kepada Tante Pero kalau si Nadia ini bikin ulah lagi, yaitu memfitnah dirinya ingin mendekati Om Rahmat, padahal kejadiannya kan bukan seperti itu. Om Rahmat itu memberikan jam untuk si Dapri, yaitu kado pernikahan dari Om Rahmat ya. Nah, Tante Pero pun di sini menenangkan Tante Indri. Nah guys, cukup sampai di sini ya. Jangan lupa tonton terus ya di SCTV setiap jam 5 sore. Terima kasih.